materi ini. Bab 3, Peraturan Perundang-undangan dalam Sistem Hukum Nasional. Hari ini kita akan membahas subbab A mengenai makna tata urutan peraturan perundang-undangan nasional. Makna tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dalam hidup bernegara, hukum menjadi alat untuk menciptakan ketertiban dan keadilan. Suatu masyarakat atau negara pastilah hidupnya akan kacau apabila hukum tidak dilaksanakan oleh masyarakat tersebut. Coba amati gambar di bawah ini. Gambarnya adalah tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Mengapa di negara kita banyak terdapat peraturan perundang-undangan? Ada Undang-Undang Dasar, kemudian PP, ada Perpu, dan lain-lain. Di Indonesia banyak terdapat peraturan perundang-undangan karena negara Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 1 ayat ketiga. Negara Indonesia adalah negara hukum, itulah bunyinya. Hal ini mengandung arti bahwa kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus didasarkan pada hukum yang berlaku. Hukum dijadikan panglima, segala sesuatu harus atas dasar hukum. Sebagai negara hukum, segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus berdasarkan atas hukum yang sesuai dengan sistem hukum nasional. Sistem hukum nasional merupakan hukum yang berlaku di Indonesia dengan semua elemennya yang saling menunjang satu dengan yang lain dalam rangka mengantisipasi dan mengatasi permasalahan yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 22A menegaskan bahwa ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang. Untuk melaksanakan ketentuan pasal tersebut, maka ditetapkanlah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Jadi, peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau diterapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Kita akan membahas mengenai tata urutan peraturan perundang-undangan. Tata urutan peraturan perundang-undangan mengandung makna bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku memiliki hierarki atau tingkatan. Peraturan yang satu memiliki kedudukan lebih tinggi dibandingkan dengan peraturan yang lain. Selanjutnya, kita akan membahas tata urutan peraturan perundang-undangan dilakukan sesuai prinsip-prinsip atau asas umum yang berlaku dalam hukum, yaitu sebagai berikut. A. Dasar peraturan perundang-undangan selalu peraturan perundang-undangan. B. Hanya peraturan perundang-undangan tertentu saja yang dapat dijadikan landasan yuridis. C. Peraturan perundang-undangan yang masih berlaku hanya dapat dihapus, dicabut, atau diubah oleh peraturan perundang-undangan yang sederajat atau lebih tinggi. Prinsip atau azas selanjutnya adalah peraturan perundang-undangan yang baru mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lama. E. Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. F. Peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang bersifat umum. Untuk prinsip selanjutnya, G. Setiap jenis peraturan perundang-undangan memiliki materi yang berbeda. Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia sesuai pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang terdiri atas: yang pertama adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Urutan kedua, ketetapan MPR. Urutan ketiga, undang-undang.
kemudian peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Urutan selanjutnya peraturan pemerintah, kemudian peraturan presiden. Urutan selanjutnya peraturan daerah, yaitu yang pertama peraturan daerah provinsi dan yang terakhir adalah peraturan daerah kabupaten atau kota. Selanjutnya kita akan membahas asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. A. Kejelasan tujuan. B. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat. C. Kesesuaian antara jenis hierarki dan materi muatan. D. Dapat dilaksanakan. E. Kedayagunaan dan kehasilgunaan. F. Kejelasan rumusan, dan yang terakhir adalah keterbukaan. Bahasan kita selanjutnya adalah materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas sebagai berikut. Yang pertama, pengayoman, bahwa setiap materi harus memberikan perlindungan. B. Kemanusiaan, bahwa setiap materi harus mencerminkan penghormatan hak asasi manusia. C. Kebangsaan, bahwa setiap materi harus mencerminkan sifat watak bangsa Indonesia. D. Kekeluargaan, bahwa setiap materi harus mencerminkan musyawarah untuk mufakat. E. Kenusantaraan, bahwa setiap materi harus memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945. F. Bhinneka Tunggal Ika, bahwa setiap materi harus memperhatikan keragaman. G. Keadilan, bahwa setiap materi harus mencerminkan keadilan bagi setiap warga negara. H. Kesamaan kedudukan, bahwa materi tidak boleh bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, agama, suku, golongan, dan lain-lain. Kemudian ketertiban dan kepastian hukum, bahwa setiap materi harus mewujudkan ketertiban dalam masyarakat. J. Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, bahwa setiap materi peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. Nah, anak-anak, dari pembelajaran kita hari ini, kita dapat menarik kesimpulan bahwa peraturan perundang-undangan memiliki arti yang penting, maka setiap penyusunan peraturan perundang-undangan, warga negara harus berpartisipasi secara aktif menyampaikan usulan-usulan. Dengan demikian, peraturan hukum yang dihasilkan benar-benar memihak kepada seluruh warga negara. Nah, tadi anak-anak sudah mendengarkan penjelasan Memiani mengenai makna tata urutan peraturan perundang-undangan nasional. Semua pasti sudah paham ya. Nah, sekarang kita akan mengerjakan latihan soal. Latihan soalnya ada di Google Classroom PPKN. Anak-anak kerjakan dengan teliti dan sukacita. Bisa ya semuanya? Nah, kita akan lanjutkan pelajaran kita di minggu depan. Pesan Memiani, anak-anak tetap semangat, tetap sukacita, dan yang terpenting adalah menjaga kesehatan. Sampai di sini dulu pelajaran PPKN kita. Terima kasih. Tuhan